semua? Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Sehat, Bu. Ya, jadi semua tetap jaga kesehatan walaupun di musim hujan yang setiap hari datang ya. Ya, jadi hari ini kita masuk ke pelajaran kimia. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa kita, mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, Engkau masih berkati kami pada nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, jadi Ibu lihat semua kursi terisi ya. Ya, jadi semua hadir, tetap tingkatkan dan juga dijaga kehadiran. Jadi Ibu akan putarkan video dulu. Video ini akan memberikan inspirasi dan juga motivasi untuk kita masing-masing. Perumpamaan dari cerita ini menunjukkan bahwa kita harus memiliki prioritas dalam hidup. Di kehidupan yang efektif dan bahagia, prioritaskan untuk memasukkan batu terlebih dahulu. Karena sebagian hidup kita akan membutuhkannya dan hal-hal penting tersebut yang paling menentukan kebahagiaan hidup kita. Dari video tadi, jadi saat ini karena kalian masih di bangku sekolah, hal yang paling utama yang harus kalian lakukan adalah belajar ya. Untuk saat ini mari kita masuk ke pelajaran kita. Kita ulas dulu sedikit pelajaran yang pertemuan yang lewat ya. Kita belajar mengenai apa di pertemuan yang lewat? Siapa ingat? Oke, Nadine. Perkembangan sistem periodik unsur. Yang saat ini digunakan adalah sistem periodik unsur modern. Ahli siapa yang mengemukakan ini? Henry Moseley. Maka sifat-sifat unsur itu akan terulang secara periodik. Iya. Jadi itu hubungannya dengan pelajaran kita hari ini. Maka kompetensi dasar yang harus kalian pelajari hari ini adalah menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikan. Jadi setelah kita belajar hari ini, maka siswa kami diharapkan mampu menganalisis sifat keperiodikan unsur dalam satu golongan dan satu periode pada sistem periodik unsur. Jadi hari ini yang menjadi materi pelajaran kita adalah sifat-sifat keperiodikan unsur. Ya, Ibu tayangkan lagi gambar selanjutnya. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kalian semua sudah pernah menggunakan magnet? Sudah, Bu. Iya. Jadi di sini coba kalian perhatikan, ada logam-logam yang tersebar di dekat magnet. Ya, menurut kalian, jika kita mendekatkan magnet kedua, logam mana yang akan lebih mudah melepas dari magnet satu? Iya, logam yang lebih jauh dari magnet satu ya. Coba dulu baca ini Sarina, buat dulu baca. Sebuah magnet atau magnet satu menarik logam-logam di sekitarnya. Jika magnet dua menarik logam-logam tersebut, maka logam yang lebih jauh dari magnet satu akan lebih mudah untuk lepas karena daya tarik magnet satu terhadap logam yang jauh lebih kecil. Iya. Gambar ini juga ya akan mempunyai prinsip yang sama dengan sifat-sifat unsur. Jadi nanti ada hubungannya dengan gaya tarik ya. Oke, jadi pelajaran kita hari ini mengenai sifat-sifat keperiodikan unsur yang perlu nanti kalian kaji adalah satu, apa saja sifat-sifat periodik unsur? Dua, bagaimanakah kecenderungan sifat-sifat keperiodikan unsur dalam satu golongan dan satu periode pada sistem periodik unsur? Yang ketiga, bagaimanakah perbandingan sifat-sifat keperiodikan unsur dari unsur-unsur berdasarkan nomor atomnya ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini, anak-anak kami semua akan melakukan diskusi kelompok. Oke, jadi sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, permasalahan nanti yang akan kalian kaji, hasilnya kalian tuangkan di LKPD, ya. Jadi untuk mengkaji nanti, yang pertama kalian kaji video dan juga di bahan ajar, ya. Jadi sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan semua perhatikan ke depan. Yang pertama kalian kaji dan amati adalah video berikut. Sifat kependudukan unsur itu adalah sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Panjang pendek jari-jari atom itu ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kulit atom dan muatan inti. Sedangkan dalam satu periode, jari-jari atomnya berkurang sehingga daya tarik antar inti terhadap elektronnya semakin kuat. Maka energi ionisasinya juga dia akan bertambah, yaitu energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan -1. Itu yang disebut dengan afinitas elektron. Ya, tadi kalian sudah mengamati video ya. Jadi untuk menambah pengetahuannya, silahkan kaji dari sumber lainnya dan lakukan diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah kita buat ya. Bantu cari yang di halaman ini ya, Pak. Iya. Ini. Coba kalian baca, pasti di semua tempat ada itu. Iya, tentukan secara berurutan mulai dari yang paling kecil. Kalian tentukan lagi, diskusikan lagi ini. Dari antara sifat-sifat ini, mana nanti dari yang paling kecil urutkan di sini. Jadi buat nanti tanda lebih kecil. Iya, tanda lebih kecil. Kita akan memulai presentasi. Oke, silahkan kelompok 5. Mari kita perhatikan kelompok 5 presentasi. Dari analogi gambar di atas, jelaskan hubungan jumlah nomor dan kulit atom dalam periode dan golongan terhadap sifat jari-jari atom dalam sistem periodik unsur. Jarak dari inti atom ke kulit elektron terluar, lapisan pertama pasti lebih dekat ke inti dan jarak lapisan berikutnya lebih jauh ke inti. Yang ketiga, kesimpulan kecenderungan sifat-sifat kependudukan unsur dalam satu golongan dan satu periode dalam sistem periode unsur. Sifat periode unsur. Yang pertama, jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom dengan lintasan elektron kedua. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin kecil. Sifat periode unsur yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari suatu atom netral dan gas. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin besar. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit elektron kedua. Tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan duduk dulu kelompok 5. Jadi jika energi ionisasi tadi itu adalah besarnya energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dari kulit terluar, ya kan? Iya. Jadi yang berikutnya ini nomor 3, afinitas elektron. Jadi kalau ini besarnya energi yang dibebaskan untuk menerima, ya, menerima satu elektron. Kalau dia melepas akan terbentuk ion positif. Kalau dia menerima akan terbentuk di sini ion negatif. Ya, jadi
baik energi ionisasi, baik afinitas elektron itu sama-sama energi. Tetapi kalau energi ionisasi tadi itu energi untuk melepas. Kalau afinitas elektron besarnya energi yang dibebaskan untuk menerima, ya. Oke, dan yang terakhir keelektronegativan. Jadi unsur yang lebih besar keelektronegatifannya ini, coba kalian lihat ini, maka semakin dia ke bawah sama seperti energi ionisasi, sama itu ya. Keelektronegatifannya juga semakin kecil. Tetapi dalam satu golongan kalau ditinjau dari bawah ke atas itu akan semakin besar. Dalam satu periode dari kiri ke kanan keelektronegativan akan semakin besar, ya. Maka unsur di golongan 7A dia akan memiliki keelektronegativan yang lebih besar daripada unsur golongan sebelumnya. Oke, hari ini presentasinya sudah. Jadi tadi mereka presentasi bagus, hanya di tingkat menjelaskannya kurang, ya kan? Oke, jadi untuk Ibu lihat dulu LKPD kalian, jawabannya benar apa salah. Coba ke sini, dikumpulkan dulu sebentar LKPD-nya. Kelompok 2 benar ya. 4 benar juga. Ya, rata-rata Ibu lihat jawabannya benar. Oke, jadi saat ini kita sudah selesai dalam materi ini. Apa yang menjadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Oh, si Sapeli, berdiri Pak Sapeli. Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu sifat-sifat periode unsur, yaitu dari atau energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegativan. Ya, oke. Siapa bisa menambahkan kesimpulannya? Oke, Priska. Jari-jari atau sistem periode unsur memiliki sifat-sifat, yaitu satu, dari atas ke bawah dalam satu golongan jari-jari atomnya semakin besar, dari kiri ke kanan dalam satu periode jari-jari atomnya semakin kecil. Dan keelektronegativan dalam satu golongan dari atas ke bawah dinyatakan semakin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Ya, bagus ya. Oke, itulah yang menjadi kesimpulan kita hari ini. Dan sekarang Ibu akan membagi soal latihan mandiri. Suaranya kerjakan masing-masing, jangan ribut. Sudah semua? Sudah. Oke. Ya, silakan buka dulu bukunya halaman 55. Sudah? Lihat di atas uji kemampuan mandiri nomor 1 dan 2. Silakan itu dikerjakan di rumah ya. Oke. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke materi kestabilan unsur. Dibaca bukunya di rumah ya. Ya. Jadi hari ini kita selesai dalam pertemuan kali ini. Untuk menutup pertemuan kita, mari kita berdoa.
Jadi sampai di sini pertemuan kita. Selamat siang.